Terimalah salam perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Dan kali ini saya ingin membahas mengenai Kejadian 1 ayat yang ke-28. Baik, untuk melihat ayat ini, saya akan tampilkan ayat ini di screen saudara, supaya kita bisa bersama-sama membaca ayatnya. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat ke-28, saya akan coba lihat. Iya, saya kira ayat ini sudah cukup besar ya di layar saudara ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang pertama kali Tuhan berikan kepada manusia setelah Tuhan menciptakan manusia. Nah, saya mau berkata kepada saudara bahwa firman ini betul-betul menemui sasaran. Artinya begini, bahwa Allah sebagai subjek sedang berfirman kepada objek ciptaannya. Jadi kita melihat di sini ada Allah sebagai pencipta, lalu ada manusia sebagai ciptaan. Nah, saya ingin tunjukkan perbedaan ayat ini ya dengan Kejadian 1 ayat 22. Sebenarnya firmannya ini sama, tetapi saya bilang berbeda. Nah, ini agak membingungkan, sama tapi berbeda. Saudara lihat di sini Kejadian 1 ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Allah berfirman juga kepada ciptaan, tapi ciptaan yang kita lihat di sini adalah binatang-binatang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Allah tidak berfirman kepada binatang. Jadi ketika dikatakan firman-Nya, sebenarnya firman Tuhan ini tidak langsung address kepada all animals, begitu ya, kepada semua binatang-binatang yang saat itu diciptakan, karena binatang tidak mengerti akan firman Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita membaca kata firman-Nya ya, dalam bahasa aslinya itu dipakai kata amar, yaitu Allah berbicara. Jadi Allah berbicara di sini sebenarnya tidak betul-betul berbicara, karena Dia tidak berbicara kepada binatang, tidak saudara. Jadi di sini sebenarnya menyatakan ketika Allah berfirman itu, firman itu timbul di dalam pikirannya, idenya, kuasa penciptaannya itu bekerja. Bukan Allah katakan jadilah seperti tukang sulap begitu, ngomong sim salabim, lalu terjadi. Tidak, Allah tidak berkata seperti itu, karena tentu Allah tidak berfirman kepada dirinya sendiri, kepada kealahan-kealahan, kepada Trinitas.
kepada Allah yang lain. Kalau Allah menyatakan firman kepada Allah yang lain, ya, pribadi Allah yang lain, maka pribadi yang lain itu bukanlah Allah. Bisa mengerti ya maksud saya di sini. Jadi karena Trinitas itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah setara, adalah sama di dalam keilahiannya, maka Allah tidak berfirman kepada pribadi-pribadi yang lain. Jadi di sini ketika dikatakan firman-Nya, maksudnya itu adalah kuasa penciptaan yang terjadi di dalam pikiran Allah sendiri. Jadi Allah tidak mengucapkan sesuatu, tapi ketika Allah menyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28, lalu Allah berfirman kepada mereka, kata firman di sini dari kata amar, begitu sama dengan tadi di Kejadian 1 ayat 22. Firman ini betul-betul jelas. Firman ini Allah berfirman kepada manusia. Jadi Allah berfirman kepada ciptaannya yang mengerti dan memahami firman-Nya. Begitu ya, sampai di sini mudah-mudahan saudara jelas ya. Kalau saya tunjukkan di dalam bahasa aslinya di sini dipakai kata waibarek, begitu ya. Waibarek itu dari kata barak, begitu ya. Lalu di sini ada kata yang pertama di sini waibarek, waibarak, begitu ya, dari kata barak, Allah memberkati. Lalu di sini kata wayomer, ada kata wayomer di sini, arti dari kata amar tadi saya sudah bilang, yaitu Allah berfirman. Nah saudara, kita akan melakukan eksegesis terhadap ayat ini. Dikatakan Allah memberkati manusia. Lalu Allah berfirman kepada manusia. Tadi saya katakan firman-Nya sama seperti ketika dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 22. Lihat, sama di sini Allah memberkati, dikatakan waibarek, begitu ya. Lalu ada kata amar di sini sama. Tapi ketika Allah bicara kepada binatang, Allah tidak berfirman kepada mereka karena mereka tidak mengerti firman Allah, tapi Allah melakukan kuasa kreatifnya di dalam pikirannya, lalu terjadilah apa yang Allah katakan. Tetapi setelah kita lihat di dalam pasal 1 ayat 28 di sini, Allah betul-betul berfirman kepada ciptaan, kepada manusia yang mengerti firman-Nya, saudara ya. Nah, saya mau tunjukkan kekhususan ini. Mengapa? Lihat di dalam ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa maksudnya diciptakan dalam gambaran Allah? Saya mau tunjukkan di sini supaya saudara mengerti. Manusia, saya sudah pernah jelaskan. Manusia itu bisa dibagi dalam tubuh, jiwa, dan roh. Atau bisa dibagi juga tubuh, lalu jiwa dan roh itu bersatu. Jadi dikotomi atau duikotomi dan trikotomi. Ini sama saja. Ada yang membagi 3 bagian, ada yang membagi 2 bagian. Karena jiwa dan roh tidak bisa dipisahkan. Nah, tentu saja saya mau nyatakan yang disebut dengan menurut gambar Allah ini, image Allah, ini bukan tubuh, saudara. Mengapa? Karena binatang, ciptaan-ciptaan lain juga dibangunkan oleh Allah melalui tanah. Sama. Begitu. Tubuh tidak kekal. Jadi yang disebut dengan gambar Allah itu bukanlah tubuh manusia, begitu. Jadi yang kedua lagi saya mau sampaikan, yang disebut dengan serupa dengan gambar Allah itu bukanlah roh. Manusia tidak sama seperti Allah dalam rohnya, begitu. Yang sama dengan Allah adalah jiwa kita. Kita memiliki kemampuan untuk mengenal Allah. Kita memiliki pengertian-pengertian untuk mencari Allah. Sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia, manusia mempunyai kemampuan untuk mengerti Allah, melakukan hal-hal yang baik.
Coba saya lihat di dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam Pengkhotbah, misalnya ya. Saya teringat ayat ini, Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-29. Ya, saya kopikan dulu ayat ini. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29. Lihat di sini saudara, apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lihatlah, dikatakan, hanya ini yang kudapati bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Jadi sebenarnya semua manusia itu mempunyai kemampuan untuk mengerti akan firman Allah. Pada saat dijadikan, ini dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Yaitu jiwanya mempunyai kemampuan untuk mengerti akan hal-hal yang dari Allah. Begitu ya. Di sini. Jadi dikatakan di sini pada sebelum kita membaca ayat 28, ayat 27 dikatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Itu sebabnya ayat 28 dikatakan Allah berfirman kepada manusia. Manusia bisa mengerti firman Allah karena manusia mempunyai pikiran, karena manusia mempunyai perasaan, manusia mempunyai kehendak, dan manusia mempunyai kemampuan untuk memahami firman Allah. Jadi tepat sekali saat Allah menciptakan manusia, itulah pertama kalinya Allah berfirman, dan firman itu betul-betul terdengar diucapkan oleh Allah. Ya, jadi ini merupakan firman yang disampaikan oleh Allah. Berfirmanlah Allah, wayomer. Ya, dia katakan seperti itu kepada mereka. Apa firman-Nya? Firman-Nya di sini dikatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, saudara, lihat dulu kata sebelum saya bahas yang lain, lihat dulu kata taklukkanlah. Manusia memang identik dengan kekuatan dan kekuasaan. Jadi ketika diciptakan, Allah memberikan otoritas untuk menaklukkan dan berkuasa. Begitu ya, dan berkuasa. Jadi dalam kaitan ini manusia memiliki kekuatan untuk menaklukkan ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, saudara, sekarang saya mau masuk kepada kata beranak cuculah. Ini sebenarnya gampang sekali ditafsirkan ayat ini. Kalau di dalam, misalnya di dalam King James Version dikatakan, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion. Lihat tadi kan dikatakan berkuasa, itu power, itu dominion. Jadi manusia memang berikan otoritas oleh Allah untuk menaklukkan ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi di sini ada pertanyaan bagi kita ketika kita membaca ayat ini. Allah berkata beranak cuculah. Gampang sekali ayat ini kita langsung tafsirkan. Beranak cucu berarti mempunyai baby, mempunyai anak. Mempunyai anak dari mana? Anak dihasilkan dari pernikahan. Karena ada pernikahan, maka mereka melahirkan keturunan-keturunan. Kemudian dikatakan bertambah banyak. Artinya keturunan dari orang tersebut akan nanti juga menikah, lalu mempunyai anak yang lebih banyak, bertambah banyak. Lalu bumi ini akan penuh dengan manusia-manusia.
Tetapi kita perlu memahami ayat ini dengan lebih teliti. Apa maksudnya ayat ini? Apakah Allah betul-betul memberikan perintah bahwa semua manusia harus beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi, lalu menaklukkan itu? Yang pertama saya mau katakan, firman ini memang mengandung sebuah perintah. Untuk apa? Supaya manusia bertambah banyak untuk mencegah kepunahan manusia. Begitu. Kalau manusia tidak bertambah banyak, lama-lama jadi sedikit, lalu lama-lama habis. Bumi ini akan kosong. Begitu. Jadi memang bersifat perintah yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya perintah ini adalah bersifat berkat atau janji. Nah, saya mau jelaskan berkat atau janji di sini. Firman Tuhan yang dikatakan beranak cuculah ini berarti manusia harus menikah. Tapi kita tidak boleh memaksakan ayat ini sebagai ketetapan yang mutlak. Tadi saya katakan beranak cucu itu menikah, mempunyai anak, melakukan hubungan seks lalu mempunyai anak. Itu berarti supaya memelihara manusia agar tetap ada di bumi ini. Begitu maksudnya. Tetapi yang kedua di sini, firman ini harus kita tangkap sebagai satu berkat dan sebagai satu janji. Mengapa bukan satu ketetapan yang mutlak? Mengapa saya katakan seperti itu? Karena saudara, di muka bumi ini banyak juga manusia yang memutuskan untuk hidup sendiri dan mereka tidak menikah. Mereka juga tidak melakukan hubungan seksual dan mereka tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu. Kalau begitu, karena kalau kita memandang firman ini sebagai kemutlakan, maka kita akan memaksa semua orang-orang yang tidak menikah supaya mereka menikah untuk menggenapi kehendak Allah. Kalau mereka tidak menikah berarti tidak menggenapi kehendak Allah di muka bumi ini. Nah, saya mau kasih contoh. Orang pertama mungkin yang melanggar perintah ini adalah Yesus sendiri. Maksud saya untuk memberi contoh. Mengapa? Karena Yesus selama hidup di muka bumi ini, Yesus tidak pernah menikah, Yesus tidak pernah mempunyai istri, dan Yesus tidak pernah mempunyai anak. Jadi makanya saya katakan firman ini bersifat berkat dan bersifat sebuah janji. Jadi kalau memahami firman Tuhan, kita harus memahami utuh supaya tidak bentrok dengan bagian-bagian yang lain. Ada banyak orang-orang yang memutuskan oleh karena berbagai sebab. Saya tidak tahu dan saya tidak bisa menghakimi kehidupan pribadi orang per orang. Ada banyak orang yang membujang seumur hidupnya dan sampai dia mati, dia tidak pernah menikah, tidak pernah mempunyai istri, dan tidak pernah melahirkan keturunan. Berarti kalau kita memandang ini sebagai satu perintah yang mutlak, maka orang-orang tersebut kita anggap sebagai orang-orang yang tidak mendengarkan firman Allah dan orang-orang yang melanggar firman Allah. Artinya saya mau katakan bahwa kehidupan menikah dan kehidupan single itu adalah dua-dua kehidupan yang sebenarnya dibenarkan oleh Allah. Amin, saudara. Sampai di sini mudah-mudahan engkau jelas memahami Kejadian 1 ayat yang ke-28. Nah, di sini perintah ini sekali lagi saya mau katakan berarti perintah ini adalah seseorang bertemu dengan lawan jenisnya, lalu terjadilah hubungan seksual, lalu mereka punya anak, lalu anaknya kemudian mempunyai pasangan, lalu terjadi lagi hal yang sama, mereka beranak cucu, semakin lama semakin banyak. Tetapi ingat baik-baik, tadi saya sudah katakan bahwa perintah ini juga bersifat berkat dan perintah ini juga bersifat sebuah janji. Ya, jadi jangan membangun satu doktrin lain yang katakan semua manusia di muka bumi ini harus menikah oleh karena ada perintah mutlak dari Kejadian 1 ayat 28. Tadi saya katakan, karena apa? Karena nanti akan melawan prinsip firman yang lain. Kejadian 1 ayat 22 tadi saya sudah terangkan. Kalau ini bersifat perintah juga,
maka binatang-binatang juga mempunyai perintah yang sama, yang mutlak. Mereka harus berkembang biak, bertambah banyak, memenuhi bumi ini. Memenuhi bumi ini dan akhirnya akan bentrok dengan tadi yang tadi saya sudah jelaskan. Taklukkanlah. Manusia akan menaklukkan mereka. Nanti kalau binatang sudah terlalu banyak, binatang menaklukkan manusia, maka firman ini tidak akan terjadi. Akan bentrok lagi, saya katakan. Nah, beginilah caranya mencari firman Allah. Kita harus mengharmoniskan satu bagian firman Allah dengan bagian firman Allah yang lain. Agar tidak saling bertentangan. Firman Tuhan tidak pernah bertentangan. Ini firman Tuhan yang Kejadian 1 ayat 22 dan firman Kejadian 1 ayat 28 adalah kata-katanya persis sama. Tetapi maksud dan tujuannya berbeda. Lihat, saya sudah tunjukkan dari ayat yang pertama kalau dibaca itu kata yang pertama. Waibarek ini persis sama kalau saudara periksa dalam bahasa aslinya. Lalu Otam, Elohim, kemudian Wayomer di situ. Kalau Anda lihat di dalam Kejadian 1 ayat 22, persis sama yang diucapkan Allah. Tapi tadi saya katakan, Allah tidak berfirman kepada binatang. Allah berfirman kepada manusia. Kata kuncinya di sini, ingat baik-baik. Tuhan berfirman kepada hidupmu. Mengapa? Siapapun engkau, ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau punya kemampuan untuk merespon firman Tuhan. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia dikatakan seperti gambar Allah. Yang Allah berikan yang sama dengan gambar Allah adalah kemampuan untuk hidup benar. Kemampuan untuk mengerti firman Allah. Kemampuan untuk memahami rencana dan rancangan Allah dalam hidupnya. Bahkan Allah katakan, Allah menjadikan manusia itu jujur, punya kemampuan untuk hidup benar, punya kemampuan untuk menjadi manusia yang menyenangkan hati Allah. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang yang katakan, saya tidak bisa Pak Wanda, saya tidak mampu Pak Wanda. Jangan dulu. Lihat Pengkhotbah 7 ayat 29. Semua manusia mampu. Jadi kalau ada manusia yang tiba-tiba katakan, saya mau jadi ateis. Ya ini orang bodoh saya bilang. Betul Anda bisa punya pilihan dalam hidup Anda. Anda bisa memilih Allah siapa yang Anda sembah. Begitu ya. Atau Anda bisa di lain sisi juga ada, selain orang katakan ateis, ada juga orang yang katakan saya menyembah itu, saya tidak mau beragama begitu, saya menyembah Allah yang lain yang saya anggap sebagai Allah. Ya silakan saja itu pilihan, tapi menurut saya bodoh. Kenapa? Karena manusia punya kemampuan untuk mengenal siapa penciptanya. Dikatakan oleh Alkitab Pengkhotbah 7 ayat 29, Allah menjadikan manusia bisa hidup dengan benar. Allah menjadikan manusia bisa mencari Allah. Allah menjadikan manusia bisa punya hati untuk betul-betul memahami firman Allah, mencari firman Allah yang benar, memahami sound doctrine, memutuskan dengan hidupnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kita lihat ada beberapa hal yang menjadi mungkin kebingungan kita. Ayat Kejadian 1 ayat 28, saya akan maju ke dalam Kejadian 4 ayat yang pertama. Ya saudara, mengenai manusia itu bersetubuh dengan Hawa, lalu Hawa melahirkan Kain. Adam di sini maksudnya, kalau dalam bahasa aslinya ini disebut hak Adam ya. Tidak dipakai kata manusia, tetapi langsung dipakai kata hak Adam, lalu di sini dipakai kata yada, lalu di sini pakai kata hak awal, Hawa maksudnya ya. Jadi Adam itu bersetubuh dengan istrinya Hawa, lalu perempuan itu melahirkan Kain anaknya. Jadi Kain ini adalah manusia atau anak yang pertama daripada Adam. Nah saudara, jangan bingung saudara. Ada banyak penyesat-penyesat yang mengajarkan. Ya saya mau kasih tahu itu teori si nabi sesat itu William Branham itu. Dia mengatakan teori mengenai seed interpretation itu ya. Jadi seed servant interpretation itu dia katakan Kain ini adalah bukan anak Adam. Tetapi Kain ini anak dari hasil perselingkuhan Hawa dan ular. Memang ini orang bodoh dan sesat ini.
Saya mau katakan, ajarannya sudah ada di Indonesia, nyantol di Facebook saya. Saya bilang memang bodoh kamu karena kamu mengikuti ajaran yang sesat. Saya bilang, ini bukan ajaran yang baru. Saya sudah baca bukunya lama. Begitu. Tahun 40 ajaran itu keluar dan ada di buku-buku ini. Ini orang ini terkenal di melakukan penyembuhan-penyembuhan ilahi, tapi akhirnya terlibat kasus korupsi, begitu ya. Jadi hati-hati saudara, jangan terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang supranatural ya. Orang-orang yang melakukan mujizat, tapi ajarannya bengkok saudara ya. Jadi di sini Kain dikatakan oleh Alkitab memang anak daripada Adam dan Hawa. Kain adalah anak yang pertama saudara. Cuma saya mau tunjukkan di sini. Kok mengapa sesudah manusia diusir dari Taman Eden, baru dicatat manusia itu bersetubuh dengan istrinya, begitu. Lalu bagaimana kita menghubungkan Kejadian 1 ayat 28 beranak cuculah. Tadi kan saya sudah singgung sedikit bahwa kalau mau beranak cucu berarti manusia itu harus menikah lalu mempunyai anak dengan cara yang benar. Pria dengan wanita menikah lalu mereka melakukan hubungan seks dan mempunyai anak, begitu. Jangan tidak melalui jalur pernikahan. Nah, itu salah saudara ya. Allah menciptakan lembaga pernikahan yang pertama kali. Allah bicara di sini beranak cuculah, maksudnya salurannya di dalam pernikahan yang benar, begitu. Tapi di sini kita menemukan satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan. Kok manusia sesudah jatuh dalam dosa itu baru manusia bersetubuh dengan Hawa lalu melahirkan Kain? Nah saudara, memang ini ada terjadi pembahasan-pembahasan di kelas kami. Saya bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa kami, coba engkau pikirkan mana yang terbaik dari teori-teori ini. Apakah manusia berhubungan seks sesudah mereka jatuh dalam dosa, atau manusia berhubungan seks sebelum mereka jatuh dalam dosa? Karena dua teori ini akan menghasilkan, atau dua doktrin ini akan menghasilkan aplikasi atau praktek hidup yang berbeda. Kalau kita katakan Adam dan Hawa bersetubuh setelah mereka jatuh dalam dosa, maka akan timbul satu teori, yaitu orang bisa berhubungan seks di dalam dosa. Begitu. Artinya melegalkan perbuatan seks yang di luar pernikahan. Tadi saya sudah sebutkan, padahal Allah adalah Allah yang menciptakan pernikahan. Nah, tapi kalau kita katakan Adam dan Hawa sudah bersetubuh ketika mereka menerima firman dari Tuhan di Kejadian 1 ayat 28, maka terjadi keanehan. Kok tidak hamil si Hawa? Bagaimana? Begitu kan? Jadi di sini memerlukan satu pemikiran-pemikiran yang memang kitab Kejadian itu bukan kitab yang bercerita mengenai histori, begitu ya, bukan. Alkitab tidak dimaksudkan sebagai satu buku ensiklopedia atau sebuah biografi, bukan seperti itu. Tetapi penulis Alkitab memang mengambil bagian-bagian yang memang perlu untuk ditampilkan. Nah, saudara, di sini saya sendiri mempunyai keyakinan sesuai dengan firman Allah yang kita harus tafsirkan secara harmonis, bahwa seks yang benar itu dilakukan di dalam pernikahan. Artinya menurut saya bahwa Adam dan Hawa sudah berhubungan seksual sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mereka sudah menerima firman Tuhan dan mereka sudah diberkati Allah dalam pernikahan yang kudus. Lalu mereka sudah melakukan hubungan seksual. Tapi sekarang ada pertanyaan, kalau mereka sudah melakukan hubungan seksual, kenapa si Hawa tidak hamil? Nah, ini saudara, memang ada kesulitan untuk menemukan hubungan ini. Berapa lama manusia tinggal di Taman Eden lalu kemudian jatuh di dalam dosa? Begitu ya. Alkitab tidak menjelaskan lamanya waktunya itu. Bisa saja sebentar, bisa jadi lama. Tapi kalau lama, mengapa kok Hawa tidak hamil-hamil ketika Hawa sudah menikah dengan Adam?
Nah, tentu ada alasan-alasan lain. Tidak mesti juga orang yang menikah langsung hamil, benar kan? Iya kan? Meskipun mereka tidak ber-KB, meskipun mereka tidak melakukan minum obat untuk mencegah kehamilan dan sebagainya. Dan saya tahu Adam belum mempunyai metode keluarga berencana, metode untuk mencegah kehamilan. Adam tidak tahu pada waktu itu. Tapi saudara, beberapa clue yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Di Taman Eden, Allah hanya melarang kepada mereka jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah satu-satunya larangan yang diucapkan oleh Allah. Berarti hal-hal yang lain termasuk hubungan seksual tidak dilarang Allah. Kenapa Allah mau melarang hubungan seksual? Allah menciptakan manusia, membuat tubuh manusia dengan kemampuan-kemampuan khusus, dengan alat-alat seksual, dengan kemampuan emosi, dengan kemampuan yang lain, dorongan seksual. Maka Allah tidak akan melarang mereka di sana. Keyakinan saya seperti itu. Keyakinan saya hubungan seksual sudah terjadi, tapi memang Hawa tidak hamil. Mengapa Hawa tidak hamil? Karena saya melihat hubungan ini, apabila Hawa hamil di Taman Eden, maka Hawa akan melahirkan anak yang saat itu anaknya tidak berdosa. Tetapi ketika Kejadian 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka akan terjadi dua kelas manusia. Yaitu anaknya sama sekali tidak berdosa, sinless, lalu papa dan mamanya itu berdosa. Nah, ini tentu bukan menjadi rencana Allah untuk menebus. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak berdosa, lalu ada manusia yang tidak berdosa? Keyakinan kita, dan kita baca di dalam Alkitab, hanya satu manusia yang tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, dan tidak punya kemampuan berbuat dosa, yaitu manusia yang bernama Yesus Kristus. Begitu. Sampai sini jelas ya. Kalau seandainya ada manusia lain yang tidak berdosa, maka Yesus tidak perlu menebus manusia. Maka Yesus tidak perlu datang sebagai manusia untuk mati di kayu salib. Mengapa? Karena ada manusia yang tidak berdosa. Dan manusia yang tidak berdosa ini, misalnya skenario tadi terjadi ketika Adam, karena dia sudah menikah dengan Hawa, melakukan hubungan seksual dengan Hawa, lalu Hawa hamil, lalu melahirkan anak. Sebelum dia jatuh dalam dosa, maka orang itu juga akan kesulitan nanti menemukan pasangannya. Dia tidak berdosa, lalu dia akan melihat manusia yang berdosa. Sesudah itu kan manusia berdosa. Karena apa saudara? Saya sudah jelaskan bahwa saat manusia-manusia pertama hadir, maka Allah masih mengizinkan kepada mereka untuk beranak cucu melalui pernikahan silang, ya, pernikahan keluarga atau yang kita sebut sekarang ini sebagai incest gitu ya, yaitu hubungan seksual saudara. Tapi ingat, sejak Musa Tuhan melakukan larangan melakukan hubungan seksual. Jadi Tuhan berfirman tidak boleh hubungan seksual saudara atau incest ya. Karena apa? Karena memang Tuhan melarang, karena memang apa? Karena memang itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Jadi sesudah beberapa ratus tahun kemudian baru terjadi perubahan itu. Tapi sebelum ada perintah itu, saya percaya memang masih terjadi pernikahan-pernikahan saudara. Tapi kalau sekarang jangan saudara ya, perintah itu sudah turun dan perintah itu sudah berlaku. Kedokteran juga sudah mengatakan bahwa itu mempunyai banyak kerugian, bahkan menyebabkan kematian dan bahkan menyebabkan kecacatan dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, juga bagian lain yang ingin saya tunjukkan kepada saudara adalah berkaitan dengan masalah silsilah Adam. Di sini kemarin ada yang tanya-tanya ke saya sudah jelaskan tapi tidak mengerti. Jadi saya harus menjelaskan family tree ini. Lihat, Adam menikah dengan Hawa, lalu mereka mempunyai anak. Anak yang pertama itu Kain. Saya katakan tadi, jangan percaya itu teori sesat dari William Branham yang mengatakan seed servant interpretation, bahwa Kain ini dilahirkan dari perselingkuhan Hawa dengan ular. Ini teori yang bodoh dan sesat. Bagaimana mungkin Hawa menikah dengan ular, sedangkan Alkitab juga tadi mencatat Kejadian 4 ayat 1,
Adam bersetubuh dengan istrinya melahirkan Kain. Jadi jangan membangun teori yang aneh-aneh yang tidak berdasarkan Alkitab. Katanya orang itu bilang ke saya percaya Alkitab 100%. Kamu tidak percaya Alkitab 100%. Kejadian 4 ayat 1 menyatakan Kain itu adalah anak dari Adam dan Hawa. Sekarang kamu mau katakan bahwa Kain itu anak dari ular. Ini orang ngomongnya pelintat-pelintut. Saya tidak suka dengan orang yang ngomong dengan saya, berdebat, tapi sudah salah begitu, ngeyel gitu saudara. Dia katakan percaya Alkitab 100%, tapi tidak mau mengakui tunduk di bawah kebenaran Alkitab. Lihat, Kain, kemudian anak yang kedua Habel. Habel ini terbunuh dan tidak pernah mempunyai keturunan. Jadi satu generasi terputus. Lalu kemudian Adam dan Hawa mempunyai anak lain yaitu Set. Coba lihat di sini. Jadi keturunan-keturunan, saya mau tunjukkan bahwa ada berkat-berkat yang khusus yang Tuhan berikan. Lihat, Kain ini keturunannya ini Henok, lalu Irad, Mehujael, lalu Metusael, lalu ada orang yang pertama kali melakukan poligami, yaitu Lamek. Lamek ini istrinya 2, Sila dan Ada. Begitu. Nah saudara, dari sini kita tahu sebenarnya keturunan Kain ini mewakili manusia-manusia yang melampiaskan hawa nafsunya saja, begitu, bukan keturunan rohani. Nah ini keturunan dari Set ini ada Enos, kemudian ada Kenan, ada Mahalel, ada Jared, ada Enok. Lihat namanya sama juga itu. Enok yang tadi ada di sini, Enok ada juga. Jadi jangan bingung karena mereka ini bersaudara, mereka saling memberi nama anak berdasarkan nama-nama yang mereka tahu. Lalu Metusela juga ada, ini Metusael hampir sama. Kemudian di sini Lamek, lihat Lamek juga ada, tapi di sini Lameknya beristri 2. Di sini Lameknya ini melahirkan Nuh. Dan kita tahu bersama sesudah itu Tuhan memotong generasi di sini. Jadi hanya Nuh yang hidup, kemudian bersama-sama dengan anaknya Yafet, Ham, dan Sem. Nah inilah keturunan manusia yang saat ini tersebar di seluruh dunia, begitu ya. Ini disebut kalau engkau mendengar bahasa Semitik, agama Semitik itu dari keturunan Sem. Begitu. Bahasa Yahudi itu bahasa Ibrani, bahasa Semitik. Bahasa Arab itu bahasa Semitik. Gitu. Bahasa Aramik itu bahasa Semitik, keturunan Semitik. Berarti mereka satu akar begitu ya. Jadi dari anaknya Sem begitu. Kalau ini Ham ini dari orang-orang yang apa itu kemungkinan besar ini orang-orang Asia, Afrika di sini. Kita ada di sini. Lalu Yafet ini kemungkinan ras dari orang-orang Eropa, Kaukasian ini ya. Yang orang-orang sering bilang orang bule. Kemungkinan besar begitu ya. Perlu ditelusuri lebih jauh. Tapi ya semua manusia berdasarkan garis keturunan dari ketiga orang ini. Nah saudara yang kekasih, saya ingin sedikit lagi menunjukkan kepada saudara beberapa ayat mengenai Kain. Begitu ya. Tadi dikatakan bahwa Kain nanti generasi berikutnya itu adalah Lamek. Dikatakan Lamek mengambil istri 2 orang. Tadi saya sudah bilang yang satu namanya Ada, yang lain namanya Sila. Begitu kan? Tadi kan sudah kita baca. Lalu Ada ini melahirkan Yabal. Dialah bapa yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Saudara ingat saudara, kalau kita melihat grafik ini, saya tunjukkan lagi bahwa Alkitab menunjukkan profesi pertama yang digeluti oleh anak-anak Adam. Kita tahu kan, Kain ini adalah seorang peternak, Habel ini adalah Kain ini adalah seorang petani, Habel ini adalah seorang peternak. Ulang lagi ya. Kain ini adalah petani, Habel ini adalah peternak. Ingat, Kain mempersembahkan hasil-hasil tanamannya kepada Tuhan, Habel mempersembahkan korban dari ternak. Nah, saudara, ini sebenarnya kalau kita lihat di kemudian hari 2 profesi ini mendasarkan profesi-profesi yang Tuhan perintahkan untuk membayar persepuluhan di dalam hukum Taurat. Lihat, dari
hasil tani dan dari hasil ternak. Mengapa Tuhan perintahkan dua profesi ini? Karena memang dua profesi ini awalnya turun langsung dari Tuhan, begitu, dari atas. Lalu berhubungan dengan tanah. Begitu. Jadi Kain ini seorang petani, Habel peternak. Kalau kita baca di dalam Torah, di dalam penegakan persepuluhan di dalam Mosaic Covenant, Tuhan meminta supaya semua petani dan semua peternak itu membayar 1/10 dari hasil panennya dan hasil ternaknya itu kepada orang Lewi. Ini alasannya, lihat di sini. Dua profesi utama yang muncul dalam kehidupan orang-orang yang pertama. Tapi ketika kita baca ayat tadi, dikatakan sesudah beberapa waktu kemudian generasi dari Kain, ingat Kain ini mengalami kutukan karena dia membunuh Habel, maka Tuhan bilang tanah itu akan tidak lagi menghasilkan bagimu. Kemudian hari anak-anak keturunan daripada Kain, lihat di sini, pertama anak dari Lamek ini yaitu Yabal adalah orang pertama yang memainkan musik. Jadi keturunan Kainlah sebenarnya kalau kita lihat adalah keturunan yang mengembangkan seni. Begitu. Mereka orang-orang yang pintar bermain musik. Jadi musik itu awalnya dari mereka ini. Art itu awalnya dari mereka ini. Dari keturunan Kain. Jadi Kain ini adalah orang yang pertama yang membentuk kebudayaan. Yang membentuk kemampuan atau budaya manusia yang maju. Lalu kemudian anaknya juga yang bernama Tubal Kain dari anaknya Lamek. Ini adalah orang-orang yang mengusahakan pertambangan, saudara. Ini mereka yang kerja-kerja di tambang ini. Begitu. Jadi Kain ini sebenarnya memang betul dia anak pertama Adam dan dia menguasai pada waktu itu, tetap anak yang pertama, dan mereka ini sebenarnya orang-orang yang kaya di bumi ini. Mereka menghasilkan banyak sekali uang. Mengapa? Karena mereka mengeksplorasi, lihat, tembaga, mengeksplorasi besi, dan juga tentu kemungkinan yang lain adalah mengeksplorasi emas. Mungkin pada waktu itu mereka belum tahu tentang minyak, karena minyak itu eksplorasinya terbentuk dari fosil-fosil, kan, belum terjadi begitu. Tapi logam-logam yang berharga itu yaitu tembaga, besi, perak, emas itu diusahakan oleh anak-anak daripada Lamek. Dan saudara lihat, Kain dari seorang petani kemudian bertumbuh keluarganya, karena saya percaya karena mereka sulit mengusahakan pertanian. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kutukan kepada bapa leluhurnya Kain, makanya mereka mencari profesi yang lain. Ada orang yang mulai mengembangkan musik, membuat alat musik, memainkan musik, mengembangkan seni, mengembangkan musik dan art begitu. Jadi di sini timbullah kebudayaan yang baru. Lalu kemudian anaknya yang lain, mereka inilah orang-orang yang bekerja di pertambangan. Anda tahu kan kalau orang bekerja di pertambangan, itu orang-orangnya banyak uangnya itu, saudara. Itu pegawainya saja banyak uangnya, apalagi bos-bosnya. Begitu, saudara ya. Jadi mereka yang kerja di pertambangan, Anda mesti tahu ini nenek buyut siapa yang lebih dulu mengusahakan pertambangan, yaitu dari keturunan Kain. Dari buyutnya Lamek, yang kemudian Lamek ini
melahirkan anak-anak dari dua istrinya, yang satu pemusik, yang satu menghasilkan pertambangan. Jadi saudara lihat di sini, kalau saya mau tunjukkan di sini bahwa memang betul Allah tetap memberikan anugerah kepada Kain. Jadi tetap tersedia anugerah. Jadi jangan bilang Kain ini keturunan dari iblis. Tidak, Kain keturunan dari Adam. Tapi memang dalam perjalanan Kain ini tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak peduli perkara rohani, keturunannya juga begitu. Ini melambangkan generasi-generasi manusia yang kita pahami. Ada generasi manusia yang peduli kepada firman Allah, yaitu dari keturunan Set. Dan kita tahu Nuh ini nanti akan melahirkan Tera, lalu Tera akan melahirkan Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman, yang kemudian Abraham melahirkan Ishak, lalu Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Yehuda, kemudian Yehuda melahirkan Yesus. Itu sebabnya kita, meskipun bukan orang Yahudi, kita bisa mendapat bagian dari berkat Allah. Karena apa? Karena Allah memanggil orang yang namanya Abraham. Dari siapa? Dari keturunan Nuh ini ya. Dari keturunan Nuh. Tapi tidak pernah dicatat, kalau saudara baca di dalam Alkitab, di mana kok Kain tidak pernah dicatat lagi keturunannya. Karena memang keturunan Kain, baru kita lihat aja ini, mereka ini memang manusia-manusia yang hebat di sini. Mereka manusia-manusia yang pandai, mereka ini menghasilkan uang yang banyak. Tapi jangan lupa juga, manusia ini pertama kali beristri dua, begitu ya. Jadi keturunan Kain ini kemudian hari ini ya berkembang menjadi orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mereka pertama kalinya yang menghancurkan lembaga pernikahan ya dari keturunan Kain ini, begitu. Tapi mereka juga orang-orang yang hebat, saudara, begitu ya. Cuma sayang mereka hebat dalam hal-hal yang lain, tapi mereka tidak mengenal Allah. Anda ada di posisi yang mana? Saudara, saya sudah katakan bahwa Tuhan beri kemampuan kepada manusia untuk mencintai Tuhan. Bahwa kita diberikan akal budi untuk berpikir, kita diberikan akal budi untuk memahami, kita diberikan akal budi untuk mencintai Tuhan dan firman-Nya. Hari ini tersedia kesempatan bagimu untuk mencari Tuhan dan firman-Nya. Tersedia kesempatan bagimu untuk mencari pengajaran yang benar. Gunakan otakmu selama masih ada umurmu. Engkau gunakan kesempatan yang ada ini untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Karena waktunya sudah semakin singkat. Begitu. Saya bilang kepada teman saya yang di Amerika, ya umur-umur seperti kita ini, kita sudah settle. Saya bilang, sudah tidak pikirkan apa-apa lagi. Sudah tidak khawatir tentang apa lagi, karir sudah mantap, sudah punya rumah, sudah punya segala sesuatu, anak-anak sudah besar. Sekarang saya bilang kepada teman-teman kita yang di sana, kita perlu sekarang yang kita lakukan adalah bekerja giat bagi Tuhan. Kan sudah punya kesempatan, kita bisa melakukan pelayanan dengan uang kita bisa melakukan sesuatu dengan power kita bisa mempengaruhi orang dengan teman-teman, jaringan-jaringan kita. Kenapa? Karena sekarang waktu yang terbaik. Saya bilang ya, kalau sudah umur 40 ke atas saudara, pikirkanlah saudara, jangan lama-lama lagi. Mengapa? Karena tinggal sedikit waktu lagi, 20 tahun kemudian engkau sudah 60. Tambah 10 tahun engkau sudah 70. Kalau sudah 70 itu ibaratnya lampunya itu sudah mulai meredup. Nah sekarang waktu yang tepat. Putuskan keputusan yang benar bagimu. Ingat sekali lagi yang saya katakan tadi. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-29 dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia itu jujur. Bahwa Allah ingin manusia-manusia mencari Allah. Bahwa Allah ingin manusia-manusia melayani Allah. Bahwa Allah ingin manusia-manusia menyenangkan hati Allah. Karena itulah tujuan
Allah menciptakan manusia, yaitu membawa kemuliaan bagi Allah. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya kembali mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.